Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ARI 59, media informasi dan edukasi terpercaya. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu semua dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang pensiunan lama kini dapat jaminan pesangon 1M pasca revisi. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, serta aktifkan tombol notifikasinya agar Bapak Ibu tetap mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Berikut ini adalah informasi lengkapnya. Sistem tata kelola dana pensiun untuk pegawai negeri sipil, PNS TNI, dan Polri di Indonesia terus menjadi sorotan. Dengan beban keuangan negara yang terus meningkat, pemerintah mulai menyadari urgensi reformasi skema dana pensiun agar lebih berkelanjutan dan efisien. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan bahwa pada periode 2018 hingga semester pertama 2019, penyelenggaraan program pensiun belum efektif. Regulasi yang mengatur sistem ini belum lengkap, dan pemerintah tidak lagi mewajibkan badan penyelenggara seperti PT Taspen dan PT Asabri untuk menyampaikan laporan aktuaris secara berkala. Akibatnya, risiko keuangan negara dari program ini meningkat, termasuk ancaman naiknya belanja pensiun di masa depan. Selain itu, kebijakan yang ada dinilai membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Berdasarkan data 2019, anggaran untuk pensiun pegawai negeri mencapai Rp19,48 triliun, meningkat 12% setiap tahunnya sejak 2008. Hal ini terjadi akibat perbedaan besar antara premi yang diterima dan klaim yang dibayarkan. Peningkatan beban pensiun juga disebabkan oleh sistem pensiun Pay As You Go, di mana anggaran pensiun PNS, TNI, dan Polri ditanggung langsung oleh APBN. Sistem ini bahkan mencakup pembayaran hingga istri, suami, dan anak dari pegawai yang bersangkutan. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, menyebut bahwa total dana pensiun yang dialokasikan mencapai Rp120 triliun per tahun untuk lebih dari 3,1 juta pensiunan. Taspen sebagai pengelola mencatat pendapatan premi hanya sebesar Rp9,7 triliun, sementara klaim mencapai Rp12,36 triliun, membuat selisih negatif Rp3,29 triliun. Untuk menutup defisit ini, Taspen bergantung pada hasil investasi, yang sayangnya hanya mencapai imbal hasil sebesar 4,5% dari total aset keuangan mereka. Investasi dana pensiun Indonesia masih didominasi oleh instrumen jangka pendek dengan risiko rendah, seperti obligasi dan sukuk, yang mencapai lebih dari 80% dari total portofolio. Hal ini membuat return investasi sangat terbatas. Sebagai perbandingan, kontribusi dana pensiun di sektor keuangan Indonesia hanya sebesar 2,5% dari total aset finansial, jauh tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyarankan perlunya perubahan skema pensiun agar lebih mandiri. Salah satu opsi adalah mengadopsi sistem berbasis kontribusi, seperti yang diterapkan di Thailand melalui Government Pension Fund. Dalam skema ini, pegawai negeri wajib menyisihkan 3-15% gaji mereka untuk dana pensiun yang dikelola secara profesional dan terfokus pada investasi dengan imbal hasil tinggi. Besarnya dana pensiun bervariasi tergantung golongan dan jabatan. PNS, Rp1,56 juta sampai Rp4,42 juta berdasarkan golongan 1 hingga 4. TNI dan Polri, mulai dari Rp1,64 juta, Tamtama, hingga Rp4,44 juta perwira tinggi. Anggota DPR, Rp2,52 juta sampai Rp3,2 juta, tergantung jabatan. Menteri, maksimum Rp3,78 juta, dengan perhitungan 1% dari gaji pokok per bulan masa jabatan. Pemerintah berharap reformasi dana pensiun ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada industri dana pensiun dan meringankan beban APBN. Dengan sistem berbasis kontribusi dan pengelolaan investasi yang lebih agresif, diharapkan ada perbaikan signifikan dalam keberlanjutan program pensiun di Indonesia. Reformasi ini menjadi ujian besar bagi pemerintah untuk mewujudkan tata kelola yang transparan, efisien, dan berdaya saing, demi melindungi kesejahteraan para pensiunan di masa mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.